Seorang pengemudi ojek online di Bondowoso, Jawa Timur tewas ditusuk oleh selingkuhan sang istri. Sementara di kasus anak membunuh keluarga di Magelang, Jawa Tengah, polisi masih menelusuri dari mana tersangka mendapatkan racun yang mematikan. Warga di Jalan Kolonel Sugiono, Gang Jambu, Kelurahan Kademangan, Bondowoso, Jawa Timur, pada Rabu sore geger setelah mengetahui salah satu tetangga mereka bernama Mahasurya tewas dengan luka tusukan pisau di rumahnya. Polisi Resort Bondowoso yang mendapat laporan langsung melakukan identifikasi dan evakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi untuk kepentingan otopsi. Sementara pelaku berhasil ditangkap tak lama usai kejadian. Dari keterangan Kapolres Bondowoso AKBP Wimboko pada Kamis siang, saat kejadian korban yang seorang pengemudi ojol memergoki sang istri tengah berduaan dengan pelaku di rumah. Korban dengan sang istri sempat terlibat cekcok hingga selingkuhannya membela dan menusuk korban dengan pisau hingga tewas. Tersangka rupanya sudah membawa pisau di dalam tasnya. Nah, pada saat tersebut tersangka mengeluarkan pisau tersebut dan menusuk suami dari selingkuhannya. Sementara itu dalam kasus anak bunuh 3 orang yang merupakan orang tua dan kakaknya di Magelang, Jawa Tengah, polisi masih melakukan proses penyelidikan dengan memeriksa tersangka DDS 22 tahun dan 4 orang saksi. PLT Kapolresta Magelang AKBP Muhammad Sajarot Jakun, polisi masih menelusuri dari mana tersangka mendapat racun mematikan yang digunakan untuk membunuh keluarganya. Ini ada baru 4 saksi ya yang kita periksa. Nanti kita akan kembangkan lagi dari mana barang tersebut didapat, ya. Kalau mungkin ada pihak-pihak yang terkait dengan kejadian ini, pastinya akan kita proses lebih lanjut. Saat ini, polisi telah menjerat anak korban DDS dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau mati. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, apakah Anda tega menghilangkan nyawa salah satu anggota keluarga karena suatu permasalahan? Jangankan berbuat, terlintas di benak pun tidak. Karena sebagian besar sadar segala permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Namun sayangnya fenomena ini masih kita jumpai dan kita akan menggali isu ini lebih dalam pada laporan khas redaksi sore berikut ini. Kehidupan yang penuh dinamika terkadang dapat menyebabkan gesekan antar sesama. Tidak terkecuali dengan anggota keluarga sendiri. Pada umumnya masyarakat akan berusaha menyelesaikan permasalahan dengan dialog, terutama dengan darah dagingnya. Namun, ada saja kejadian di mana seseorang lupa dengan makna tali persaudaraan dan bertindak di luar nalar. Belum lama ini khalayak dikejutkan dengan pembunuhan 3 anggota satu keluarga di Magelang, Jawa Tengah. Polisi yang menyelidiki kasus ini mengungkap bahwa salah satu anak korban diduga meracuni ketiganya. Konflik keluarga yang berujung maut bukanlah hal yang baru. Lalu apa yang membuat seseorang berbuat begitu nekat hingga tega melukai orang yang terdekat? Permasalahan dengan anggota keluarga memang sesuatu yang bisa menimpa siapapun. Seperti yang disampaikan sejumlah orang yang kami temui. Pernah sih sering juga punya masalah sama keluarga. Iya, kalau di keluarga sih pasti setiap orang pasti ada konflik ya. Maksudnya kayak, tapi kita ya ngeselesainya cara masing-masing ya Pak. Kalau bisa dengan baik-baik aja sih gitu. Keluarga ya pastinya setiap manusia ada masalah ya, sama keluarga tentunya ada sih. Iya. Beragam alasan jadi penyebabnya. Kalau saya sendiri masalah anak muda gitulah. Cuman masalah kecil doang sih itu karena aku kan masih kuliah ya, terus izin buat keluar, tapi nggak diizinin sama keluarga. Lalu bagaimana mereka menyelesaikannya? Ya, lebih baik diomongin bareng-bareng kayak baik-baik gitu, dirundingin kayak bareng keluarga. Jadi selesainya juga enak juga, tidak ada kekerasan lah gitu. Tapi kalau masalah sama keluarga kan nggak baik juga kan kalau nahannya lama-lama. Baiknya ngomongnya secara keluarga, ngomong masalahnya yang kita punya masalah ini baik-baik. Ya udah dari omong itu udah. Jadi masalahnya nggak besar-besaran dari situ. Intinya ya cara kita membujuk orang tua, mama saya ingin keluar dong kesini diizinin kayak gitu. Menurut ahli psikologi forensik Reza Indragiri, untuk mengutuhkan pemahaman kita tentang penyebab seseorang tega menghabisi nyawa keluarganya,
Ada 5 faktor resiko yang bisa ditinjau, yaitu faktor riwayat kesehatan mental dan kemungkinan yang bersangkutan pernah menyalahgunakan narkoba atau miras. Kemudian, faktor kebiasaan yang bersangkutan saat mengekspresikan amarah atau emosi negatifnya. Lalu, faktor fantasi kekerasan yang dimiliki orang tersebut. Selanjutnya, faktor seberapa jauh kemandirian yang bersangkutan dari sisi finansial. Dan terakhir, faktor domisili. Telaah terhadap 5 faktor risiko ini mudah-mudahan akan bisa memberikan potret tentang pelaku secara lebih lengkap, sekaligus penjelasan tentang sebab musabab mengapa dia menampilkan perilaku jahatnya. Apakah motif emosional ataukah motif instrumental? Motif emosional bersangkut paut dengan perasaan negatif, sementara motif instrumental berhubungan dengan manfaat kejahatan yang ingin dia peroleh lewat aksi bejatnya tersebut. Mendapatkan harta, mendapatkan warisan atau manfaat-manfaat finansial lainnya dari aksi kejahatan, ini yang dimaksud dengan motif instrumental. Terlepas dari penyebab seseorang melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya, Reza menyayangkan betapa mudahnya seseorang bisa memperoleh zat kimia beracun dari dunia maya. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan distribusi lebih ketat untuk mencegahnya digunakan untuk kejahatan. Akses terhadap zat kimia relatif hingga saat ini belum tertata, belum terkendali, sehingga bisa saja kemudian dibeli oleh orang yang kemudian menyalahgunakan zat kimia berbahaya tersebut untuk kepentingan-kepentingan jahat. Konsekuensinya, penting bagi kita untuk duduk bersama dan berpikir bagaimana cara terbaik untuk membatasi, untuk mencegah, untuk mencegat adanya pembelian secara serampangan terhadap zat-zat kimia berbahaya yang sekali lagi bisa saja digunakan untuk kepentingan jahat. Sementara itu berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga bulan Oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus kekerasan dalam rumah tangga, di mana 79,5% atau 16.745 korban merupakan perempuan. Arya Dita Utama, Probo Kushartoyo, Jakarta.